Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Masih bersama Mbak Desi. Hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Kemarin matematika, fisika. Ini ada materinya ya mengenai teks naratif. Kita baca sama-sama ya. Teks naratif ini adalah teks yang berisi cerita imajinasi atau dongeng. Jadi teks naratif ini merupakan cerita hayalan atau cerita dongeng ya. Tujuannya ini untuk menghibur pendengar. Jadi contohnya ini. Contoh teks naratif. Once upon a time. There was a horrible monster called Grendel. He was half man and half monster. He lives in Denmark. One day he went to the king's castle. The king and his men tried to kill the monster, but their swords were useless. A knight called Beowulf heard about the problem and went to Denmark to help the king. Jadi suatu hari ini tinggallah seorang monster. Biasanya dipanggil Grendel nama monsternya. Dia laki-laki ini adalah seorang laki-laki setengah monster ya, setengah manusia setengah monster, jadi siluman ya, kalau dikatakan siluman ya. He lives in Denmark. Nah, laki-laki ini tinggal di Denmark. Suatu hari dia laki-laki pergi ke kastel kerajaan. The king and his men try to kill the monster. Raja itu dan laki-laki itu try to kill, dia ingin mencoba membunuh monster itu. But their swords were useless, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. A knight called Beowulf heard about the problem and went to Denmark to help the king. Jadi seorang knight ini memanggil Beowulf. Dia mendengar tentang permasalahan dan pergi ke Denmark untuk membantu raja itu. That night, Beowulf and his men took off their armor and put away their swords and went to sleep. Jadi keseluruhan aja ya Mbak Desi ceritain. Jadi ini ada suatu hari ada laki-laki, dia namanya Grendel. Dia ini adalah laki-laki setengah manusia setengah monster yang tinggal di Denmark. Nah, di suatu hari laki-laki ini ingin mencoba membunuh seorang raja yang tinggal di kastel. Dan naik pada waktu malam, Beowulf ini dan laki-laki itu mengambil of their armor dan meletakkan dan tidur. Maksudnya dia ingin membunuh raja itu, maksudnya ya, laki-laki setengah monster tadi. Tapi monster itu datang dan masuk ke dalam kastel dan membunuh knight. Beowulf woke up and terbangun dan fought the monster. Grendel nama dia. Grendel ini pergi kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam danau dan mati. Grendel is mother. Ibu Grendel ini merasa sangat marah dan next malam berikutnya she went to the castle and killed a knight. Dan malam berikutnya perempuan ini pergi ke kastel dan membunuh seorang knight itu, raja tadi ya. In the morning, paginya Beowulf pergi ke danau. Dia laki-laki membunuh ibunya Grendel, monster tadi ya, ibunya monster setengah manusia setengah laki-laki manusia tadi, dengan sebuah special sword. When he came back, the king was very happy and he gave Beowulf presents and money. Ketika dia laki-laki datang kembali, raja itu sangat senang dan dia laki-laki memberikan Beowulf memberikannya uang ya, sebagai upah dari dia menjalankan tugasnya berhasil membunuh ibu monster tadi dan monster tadi. Beowulf went back to
his country and become a king. He was king for 50 years. But one day a dragon came to his country and it attacked people. Jadi Beowulf ini pergi kembali ke negerinya dan menjadi seorang raja. Dia laki-laki adalah seorang raja. Dia adalah laki-laki adalah seorang raja yang memerintah kerajaan selama 50 years, selama 15 tahun. Tetapi one day a dragon came to his country and it attacked people. The dragon lived in a cave with treasure. Tetapi suatu hari seorang ekor dragon itu datang ke negerinya dan attack people ya. Dan terjadilah, maksudnya dia bertengkar ya. The dragon lived in cave with treasure. It was very big and breathed fire. The knights were afraid and they did not want to fight the dragon. King Beowulf was an old man, but he put on his armor again and went to dragon cave with his men. Jadi Beowulf ini sudah memerintah kerajaan selama 15 tahun, tetapi di suatu hari ada seekor dragon naga yang datang ke negerinya dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dragon live in cave with treasure. Dragon itu hidup di sebuah cave with treasure. It was very big. Dia adalah dragon yang sangat besar dan mempunyai pernapasan, bisa bernapas dengan nyaman ya, terbuka sesuka hatinya. Dan naik ini dari raja yang memerintah selama 15 tahun tadi, Beowulf tadi, dia merasa takut dan mereka tidak ingin ada dragon itu hidup di sini ya, tinggal di sini. King Beowulf itu, Raja Beowulf itu sudah tua ya, sudah menjadi laki-laki tua, tetapi dia meletakkan sebuah his armor again dan pergi ke cave dragon itu dengan laki-laki itu. Nah, jadi kesimpulannya apa adik-adik? Tujuan dari teks naratif ini? Jadi tujuannya adalah untuk menghibur pendengar. Mengenai apa? Mengenai sebuah kerajaan ya, mengenai seorang monster, setengah monster dan setengah manusia yang hidup di Denmark, dan seorang raja yang bernama Beowulf. Tapi sebelumnya dia ini bukan seorang raja, ada raja lagi ya. Setelah dia berhasil mendapatkan hadiah dari sang raja, dia menjadi raja di kerajaan negerinya sendiri, namanya Beowulf, yang memerintah kerajaan selama 15 tahun. Tetapi kerajaannya ini didatangi seekor naga yang datang di negerinya dan membuat kejadian yang tidak diinginkan di negerinya tersebut. Karena raja ini merasa takut dengan kedatangan dragon ini, karena dia sudah tua, akhirnya raja ini pergi bersama dengan dragon ini memerintah kerajaan. Jadi dragon ini juga sebagai pembantu sang raja Beowulf tadi ya, walaupun dia juga takut bersama orang-orang yang ada di negerinya itu dari cerita sedikit, intisari ceritanya, dan tujuannya tadi menghibur pembaca. Ini jenis teks naratif ya, merupakan teks hayalan. Jadi ini cerita hayalan mengenai tadi ya, kerajaan, orang raja tadi. Ini ada contoh soal adik-adik. Contoh soal mengenai
wanita dewasa yang miskin. Dia memiliki seorang anak kecil. She went to a fair, good mother who lives near the green meadow in the valley. Nah, jadi cerita ini dia menceritakan ada seorang perempuan dewasa. Dia hidupnya sangat miskin bersama seorang anak kecil. Dia perempuan ini pergi menemui ibunya dan tinggal di dekat green meadow in the valley. The woman received a barley corn seed from the fire. Nah, jadi intinya cerita ini menceritakan tentang